Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. ya. Fokus utama kami bukan masalah jumlah, tetapi membangun habit, membangun kebiasaan. Itu adalah tujuan utama kami. Jangan menunda-nunda untuk berinvestasi, investasi dalam bentuk apapun. Entah dalam bentuk Bitcoin yang hanya Rp5.000, investasi leher ke atas, atau investasi kemampuan kemampuan skill, kapasitas, entahkah itu intelektual dalam artian halal akademik, ataupun halal networking. Semuanya itu investasi, jangan pernah untuk menunda-nunda. Itu intro yang selalu diulang-ulang ya. Bosan, Bung. Bosan. Tapi gini, sebelum itu penting karena ada juga yang datang ke channel kita sampai detik ini terakhir ada. Loh, kok dari awal nih channelnya penuh dengan promosi. Karena dia bilang penuh promosi, padahal karena intronya dihilangin. Jadi dia nggak tahu ini channel apa gitu ya. Jadi pentingnya untuk dikasih tahu dari awal. Nah, gitu kira-kira. Tapi bentar nih, Bung. Apa? Ada yang lain nih, Bung. Kok bisa rambut Bung itu tidak disisir? Ukuran begitu. Gini ya. Ini kan baju New Life. Asik. Jadi konten kali ini akan berbicara tentang yang namanya perubahan. Kali ini tidak akan membahas tentang trading. Kali ini spesial. Biasanya itu dihubungkan dengan trading. Apapun itu konten di sini, ya. Tapi kali ini tidak ada hubungan dengan trading. Tidak ada hubungan dengan trading, tetapi sangat berpengaruh pada trading. Bagaimana itu ceritanya? Jadi gini. Ini lihat perubahan. Rasanya gimana kalau lihat ada orang berubah tuh? Aneh. Biasanya lihat kalau saya tuh rapi ya, selalu ya di mana-mana. Walaupun tatuan-tatuan gini, tapi saya selalu rapi tuh gitu. Ya, circle-nya beda kan. Nggak, maksudnya gini. Kenapa ada hubungannya juga dengan New Life? Dan kenapa ada action figure ini? Tahu ini action figure ini siapa? Eren Yeager. Tahu? Kalian tahu siapa Eren Yeager? Eren Yeager ini adalah salah satu karakter fiksi di anime Attack on Titan. AOT ya, Attack on Titan. Nah, singkat cerita, saya cerita tentang Eren Yeager dulu ini ya. Dia adalah orang-orang sih karena dia sama teman-temannya. Tapi intinya dia itu memperjuangkan yang namanya perubahan, hak-hak, atau ingin membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Ya, itu motivasi awal. Tapi singkat cerita, di akhir filmnya, dia menjadi orang yang arogan. Arogan dalam artian jadi tujuan pertama adalah menyelamatkan, memberikan pembebasan terhadap bangsanya. Tapi motivasinya berubah menjadi memusnahkan seluruh umat manusia kecuali bangsanya. Tiba-tiba dia jadi anti-hero gitu. Kecuali bangsanya. Iya, jadi sosok yang pertama berpikir untuk kemanusiaan, akhirnya berpikir memusnahkan manusia. Kenapa dia bisa jadi anti-hero? Nah, berhubungan dengan konten kali ini. Perubahan dan akhirnya menjadi anti-hero. Untuk itu, di konten kali ini, judul dari konten ini adalah We Love Timothy. We Love Anis. Sama-sama perubahan. Saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Sama gerakan perubahan ada. We Love Timothy. We Love Anis, kepikiran sampai situ dia ya. We Love Timothy Rona. Ya. Jadi begini. Mungkin ada sampai konten-konten kita sebelumnya yang bilang, wah kita nyerang-nyerang mereka. Saya sampai di sini bilang ya, saya kurang setuju dengan gayanya dia. Itu garis bawah ya. Gayanya dia, cara dia memandang orang lain, cara dia memberikan edukasi terhadap orang lain, saya kurang setuju. Tetapi saya sangat paham kenapa dia jadi seperti itu. Saya tuh bukan orang yang tiba-tiba tahu dia ya. Saya tahu dari Ternak Uang ya kan, dari dia masih startup Ternak Uang bersama Raymond sama Felicia ya kan. Mereka bertiga. Dan akhirnya kenapa dia tiba-tiba kok sosoknya berubah jauh sekali gitu. Kenapa dia jadi arogan? Kenapa dia kayak ngata-ngatain kalian gitu, ngata-ngatain netizen? Gak ada yang mau dengerin aja. Monyet-monyet goblok yang ada yang nontonin channelnya mereka. Sama dengan Eren Yeager, kok bisa-bisa dia jadi begitu ya. Jadi sosok yang baik, hero, tiba-tiba berubah menjadi anti-hero. Sungguh tidak enak kan kalian lihat gitu. Tujuannya masih baik, anti-hero tuh tujuannya baik. Tapi dengan cara yang terlihat agak mengorbankan orang lain. Nah, kenapa dia berubah? Karena siapa menurut kamu? Kira-kira? Gara-gara netizen. Nah, karena netizen, kenapa netizen? Di satu sisi ada yang menghina dia. Ya, merendahkan,
Tidak percaya. Nah itu yang paling parah, aku baru mau bilang tadi barusan. Bahkan yang paling parah orang yang gini. Saya coba ya jelaskan. Kemarin ini konten kita, Bu, khususnya saya ya. Ada yang komentar tuh. Ayo tunjukin dong hasil, tunjukin itu. Ada orang yang berlomba-lomba ingin melihat hasil kita. Yep. Gitu ya, berlomba. Saya percaya orang-orang seperti itu, satu, dia butuh pengakuan karena untuk mempercayai orang lain, dia harus ada orang yang percaya dia juga. Mungkin dia mengalami krisis, tidak ada orang percaya dia gitu. Makanya dia ngejar orang lain untuk tunjukin bahwa saya bisa percaya kamu gitu. Tapi masalahnya orang-orang seperti itu apabila dilepaskan di ranah netizen lepas, mereka main nyerang orang lain dan akhirnya menyerang orang-orang baik yang seperti Timothy. Iya. Timothy itu awal mulanya baik, tapi pada saat diserang-serang orang-orang seperti itu, bahkan sampai dia sekarang aja sudah seberhasil, sesukses, sekaya itu, masih ada juga yang tidak percaya. Kamu kemarin tunjukin ya story Instagramnya dia. Iya. Ya di story Instagram kenapa itu? Ada apa itu? Dia menceritakan bahwa dari awal dia berbicara tentang BTC, semua pergerakan market, nggak ada yang satupun yang percaya. Sampai satu titik, dia harus menunjukkan hasilnya. Atau berapa yang dia Dapat. Nah. Tapi tetap aja nggak ada yang percaya. Oke, jadi saya cerna baik-baik ya. Iya. Jadi pertama dia nunjukin kasih tahu, nggak ada yang percaya. Iya. Sampai dia marah banget ini, akhirnya dia tunjukin portofolionya. Bapak Ibu tahu ya, teman-teman tahu. Kalau sampai seorang trader dan dia, kecuali yang ini ya, yang pemula, yang recehan, 100-200 ribu yang kayak kemarin tuh, tunjukin portofolio itu recehan. Iya. Tapi kalau dia mainnya agak besar, pemahaman saya dan sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah ya. Di circle yang orang-orang saya kenal gitu, mereka yang besar-besar tuh paling gak etis kalau nunjukin porto. Lu tahu gini nggak? Sebelum saya kesana ya, saya cerita dulu sedikit. Pernah nggak ada orang kaya tuh, circle orang kaya, kalau kalian bisa nongkrong tuh di circle orang kaya, terus nunjukin duduk misalnya kita berdua nih, Raf, harta lu berapa gitu? Tidak pernah, Bapak. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah. Yang ada mereka tuh kayak gini, lu bisnis apa sekarang, main apa sekarang gitu? Kok bisa ya profit gitu? Gua mau dong main gitu, kayak gitu-gitu biasanya. Bahasa gaul, orang bahasa gaul begitu dong. Nah, jadi kalau sampai seorang Timothy sampai dia sudah kasih tunjung gitu, portofolionya, berarti dia sudah di level marah banget. Iya. Sampai etika ya kehidupan mereka itu dia sudah langgar. Tapi yang paling epic, combo ultimate-nya terakhir adalah dia sudah kasih tunjuk, ada juga yang nggak percaya. Iya. Kayak gitu. Nah, makanya akhirnya menciptakan karakter dia yang nyerang-nyerang netizen. Nah, saya secara pribadi dengan beberapa komentar netizen yang ada di dalam Bitcoin Goceng, kenapa konten ini saya tunjukin, saya berubah ya? Karena saya berpikir, jangan sampai saya orang yang pertama kurang setuju dengan beliau, dengan Eren Yeager, dengan Timothy, dengan siapapun yang menjadi anti-hero. Jangan sampai konten ini alasan konten ini dibuat, Raf. Jangan sampai ke depannya kalian menemukan saya yang sudah berubah seperti mereka. Apalagi saya. Ya, apalagi ya. Jadi jangan sampai gitu. Karena kalian belum kenal saya gitu ya. Tunjukin lah gitu. Jadi tolonglah netizen bantu saya apabila tiba-tiba ke depan hari kalian menemukan saya sudah berubah, suruh saya kembali ke video ini gitu ya. Jadi video ini sebagai reminder bahwa kita tetap bisa kok mengedukasi orang tanpa harus berubah. Gitu. Nah, saya nggak bilang Timothy salah. Saya nggak bilang Timothy salah. Saya bilang adalah itu caranya dia. Karena netizen lah yang membuat dia berubah seperti itu. Dan kalau memang caranya yang terbaik menurut dia adalah seperti itu, yaitu jalan ninjanya dia. Kalau saya akan strict pada jalan saya, yaitu dengan persuasif yang baik. Untuk itulah komunitas privat dibuat. Dia kemarin story barusan, saya lihat juga story-nya, dia bilang, saya membangun bukan jualan kelas. Saya membangun networking. Dan itu memang circle dari orang-orang yang sudah ada di saya gimana ya bahasanya supaya tidak terlalu sombong, tidak juga merendahkan ya, apa ya? Circle orang-orang yang sampai pikir ini, hati-hati jangan sampai dipelintir netizen nih. Circle orang-orang yang udah di kasta itulah gitu. Itu bahasa gampang ya. Mereka tidak berpikir lagi bagaimana untuk serta-merta dapat untuk besok gitu, dapat apa. Tapi mereka pikirkan networking apa yang mereka bisa bangun. Ada yang masih berpikir untuk membangun sesama, ada yang berpikir hanya ke atas, ada yang berpikir ke atas, ke bawah, dan sama. Gitu. Nah,
Menurut saya, networking dari private community yang kita bangun, tujuan utamanya itu, Bapak Ibu. Yeah. Bukan cuma sekedar trading semata. Trading itu hanya bagian kecil di dalamnya. Yep. Jadi dari sekian bisnis yang bisa kita networking bersama, kita bisa tektokan di sana. Saya bersyukur dan berterima kasih ada anak SMA lo banyak yang gabung, Raf. Dia bilang, saya masih duduk bangku SMA, mau gabung. Saya punya banyak lah. Dan karena ini baru tanggal berapa sekarang ya? Baru awal-awal bulan Juni. Iya. Saya mau kasih tahu ya, deadline melakukan pembayaran itu tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15. Jadi jangan buru-buru. Yap. Tenang saja gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah memang tujuannya cuma mau ambil yang 8 bulan atau salah pencet atau memang uangnya baru sampai ke situ. Iya. 8 bulan sama 1 tahun selisihnya sedikit sekali. Sangat. Dan kalian buru-buru check out dikarenakan uangnya tinggal selisih sedikit. Kenapa? Nggak usah buru-buru untuk bayar. Kita nggak perlu untuk buru-buru harus, oh saya Jili perlu banget uangnya. Nggak gitu. Jadi santai aja. Kenapa dibikin tanggal 15? Supaya semuanya bisa gitu. Yep. Jadi nggak usah buru-buru. Tahan aja sabar. Tapi kalau udah terlanjur, kebeli yang 8 bulan, ya kan? Tadi ada saya lihat di tim admin kasih info, ada beberapa yang udah terlanjur. Mohon diinfokan lagi, siapa tahu tinggal diatur bagaimana, tinggal di top up, tapi membershipnya di upgrade. Ya, karena sayang sekali, Ralf. Sayang banget, Bung. Dan tidak perlu buru-buru. Tenang, saya berikan waktu untuk Anda berpikir. Kalau Anda rasa ini berguna, ya silakan. Kalau Anda rasa ini penipuan, ya silakan. Kalau Anda rasa bahwa sangat percaya, saya butuh orang yang lebih kaya gitu ya, untuk saya bisa percaya, silakan. Karena sebesar Timothy saja masih ada orang yang percaya. Jangankan gitu, Bu. Kalau kita tarik lebih religius, asik lebih religius. Nabi-nabi besar siapa yang tiba-tiba dia ada dan 100% dipercaya oleh seluruh manusia? Nggak ada. Siapa? Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tidak ada. Mereka orang-orang besar loh, gitu. Tapi pada saat dia datang masih banyak loh orang nggak percaya. Kurang hebat apa mereka? Apa artinya kita? Apa artinya Timothy gitu. Jadi wajar aja kalau nggak ada yang percaya. Tetapi sebagaimana Aaron Yeager dan Timothy menjadi pengingat saya untuk tidak berubah, cukup rambut saja yang berubah. Iya. Jangan sampai motivasi dan juga nilai-nilai yang akan saya ajarkan di dalam kelas nanti. Bukan saya ajarkan nih, terkesan guru ya. Saya nggak mau terkesan dia kayak bilang ujung-ujung buka kelas gitu. Ya akan saya guide. Yep. Kamu juga nanti di dalam learning by doing, kita sama-sama. Ada hal keren, bahkan ide gila kemarin saya ngobrol, penutup ya untuk konten ini. Urban. Saya bilang kan nih Starlink lagi datang-datangnya nih. Keren tuh kalau kita berdua, saya khususnya kita streaming kelas. Kan wajib, ya, kelas wajib untuk streaming. Tapi streaming di salah satu destinasi super prioritas di Indonesia gitu. Bawa Starlinknya ke tengah sana pantai sampai streaming ya. Susah apa sih? Nah, by the way, ini terakhir untuk penutup. Hal-hal apa yang akan kalian lakukan? Yaitu yang pertama adalah pada saat kalian sudah menerima email, berarti menunggu. Bukan menunggu. Melakukan apa ya setelah menerima email? Registrasi ulang. Gitu. Setelah melakukan registrasi ulang dan sudah melakukan pembayaran, berarti apa yang mereka lakukan? Harus mengikuti beberapa fase. Berarti kalau misalnya contoh nih, ini awal bulan Juni nih, mereka sudah melakukan pembayaran, berarti tunggu dulu sampai tanggal 15. Iya. Oke. Jadi info, dia baca contekan dari tim admin ya. Jadi menunggu sampai tanggal 15 karena yang lain masih sementara melakukan registrasi. Karena yang lain itu paling terakhir tanggal 15. Buat Anda yang sudah regis, berarti tunggu aja ya? Iya, nah tambahan Bung, untuk kalian yang mau registrasi ulang, isi lengkap ya form. Oh iya. Nomor telepon harus yang aktif. Ya. Dan terus setelah itu lanjut lagi. Nomor telepon Anda aktif nggak bisa dihubungi WA lagi. Gimana dong? Nanti dia justru penipuan. Kamu yang nipu admin dan penipu. Harus yang aktif. Aduh. Oke, kembali lagi ke tadi. Setelah melakukan pembayaran, kalian akan mengikuti fase yang pertama itu adalah Grow 101. New life dulu dong. Oh iya, New life dulu. Ini baju nih, new life nya asik. Jadi fase pertama new life. New life itu adalah fase modul. Di mana kalian wajib mempelajari setiap modul pemula yang akan diberikan. Sudah diulang-ulang padahal di konten beberapa konten yang oh saya sudah senior, bertahun-tahun saya trading. Ngapain terus nonton modul gitu. Minta maaf Bapak Ibu, mentor-mentor yang mengajari saya juga dalam hal karakter ya. Mereka mewajibkan saya, dia tahu sendiri. Iya, saya juga. Mereka mewajibkan saya
Untuk saya juga masih ini masih cupu ya. Jadi ada mentor yang lebih hebat dari saya gitu. Yang ngajari saya adalah wajib mengikuti hal-hal yang dasar. Walaupun dasar tuh ibaratnya sudah di luar kepala. Saking di luar kepala nggak hafal gitu. Begitu, jadi harus wajib gitu ikut modul pemula namanya New Life. Iya. Setelah New Life apa nih? Grow 101. Nah, nama kelasnya Grow 101. Iya, Grow 101. Grow 101. Jadi kita wajib mengikuti pertemuan setiap minggu sekali di bulan pertama nanti ya, pada saat mulai komunitasnya dimulai. Jadi komunitas itu nanti ada grup chatting yang dimana tentu ada informasi-informasi yang kalian nggak bisa chatting karena hanya admin yang bisa. Tapi ada yang open chat yang kalian bisa chatting. Tetapi ada yang kelas memang live Zoom gitu ya. Kita live, terus bisa tektokan di situ, bisa tanya jawab. Nah itu namanya 101. Ada dalam 1 bulan pertama ada 4 pertemuan. Seminggu sekali. Wajib hukumnya untuk mengikuti. Itu adalah seleksinya. Pada saat kalian seleksi di situ bisa mengikuti semuanya, makanya kalian akan masuk ke Kontraria. Grow 102 dulu. Grow 102 dulu. Jadi Grow 102, Grow 102 adalah kalian mengikuti bulan selanjutnya. Wajib mengikuti. Nah, Bang, gimana dong kalau misalnya saya nggak ikut kelas Grow 101 tuh saya bolong-bolong tuh, atau nggak ikut pemula. Ada beberapa fitur yang akan dihilangkan dari Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu nggak bisa open discuss lagi, bisa berikut aja tapi bisa hanya lihat tapi nggak bisa open discuss. Ada beberapa sih nanti pada saat teknisnya kalau udah masuk ke dalam grup kelas. Buat yang udah regis, buat yang udah bayar, udah transfer, tenang aja, tunggu aja, tenang gitu ya. Nanti dikumpulin, kalian akan dimasukkan dalam grup dan akan di briefing sekaligus. Gitu. Nah, singkat cerita, kalau kalian udah Grow 101 selesai, masuk ke Grow 102, bisa selesai juga pertemuannya dihajar habis selalu datang. Pertemuan itu ada pertemuan ngajar dan pertemuan diskusi ya. Jadi setiap minggu ada Grow 101, 02. Kalian akan mengikuti yang namanya membership class. Membership class itu tetap sama aja, tapi lebih ke aturan-aturan main yang lebih dalam, tapi tetap pembelajaran. Dan yang paling terakhir adalah siapa yang membereskan itu semua bisa untuk gabung dalam Kontrarian 1%. Itu yang paling terakhir ya. Terus Bang, ini jangan sampai bingung ya. Terus Bang, sepanjang fase itu kita nggak masuk komunitas. Masuk dong. Dari New Life, Grow 101 sampai 102, semuanya itu sudah masuk dalam komunitas. Kalian sudah bisa berdiskusi, bisa belajar, bisa tanya jawab. Semua fitur aktif. Tetapi ada kelas tahta tertinggi nanti. Yang hanya terbatas. Jangan tulis spill lah. Tahta tertinggi. Itu yang kalian bisa join apabila mengikuti itu semua. Dan apakah tambah bayar? Nanti ada penjelasannya. Nanti lah. Jangan masih panjang. Masih panjang. Masih banyak hal yang belum di-spill. Satu-satu ya. Nanti muntah. Kebanyakan muntah. Kalau hari ini kita bahas tentang Timothy, mungkin tamu berikut adalah salah satu murid Timothy yang masuk dalam kelas eksklusif. Nggak salah deh. Ini yang jadi mereka tuh ada yang eksklusif banget. Yang benar-benar bisa tektokan dengan dia. Nah, kita lihat dan kita undang, kita lihat nilai-nilai apa yang dia mau. Nah, setelah saya lihat dia, saya lihat Timothy, saya lihat apa, saya nilai bahwa mereka tuh value-nya baik. Ya, makanya kalau saya saran, kalau kalian punya uang lebih, gabung Akademi Kripto. Kalau kalian punya uang, jadi kita promosi Akademi Kripto ya. Apa-apa, biar kita nggak dapat apa-apa, bilang aja kan, hal baik. Kan? Kalau kalian punya uang lebih, gabung yang eksklusifnya yang lebih mahal. Jadi ya kalau Akademi Kripto ada kelas yang lebih mahal, gabung yang di situ. Itu yang memang eksklusif banget, yang bisa langsung sama Timothy itu. Gabung. Tapi kalau kalian duitnya masih pas-pasan, sama kita aja dulu ya, cupu-cupu. Oke, seperti itu aja ya untuk kali ini. Apa lagi? Sekian untuk tutorial ini. Ya, udah. Bye-bye. See you on the next video.